Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Untuk Bang Robi, terima kasih sudah diantarkan kami untuk belajar. Ya, Yang sama-sama. saya hormati para mahasiswa sekalian, izinkanlah saya menyampaikan materi ini dan kita akan diskusikan sesuai ketentuan-ketentuan yang disampaikan. Untuk itu, kurang lebih selama 60 menit. 60 menit ya Pak Robi? Ya Pak, 90 menit Pak. 90 menit? Iya. Saya akan coba untuk memberikan uraian, kemudian nanti 30 menit terakhir, ataukah pembagian ujiannya nanti take home, kemudian nanti dikirim ke email saya, karena saya akan mencoba dalam 90 menit itu menguraikan, ya mudah-mudahan tidak ada halangan waktu, jaringan dan sebagainya, jadi agak banyak kita berdiskusi. Kemudian saya tambahkan untuk terakhir take home mungkin ujian nanti saya kasih soal, kemudian nanti kalaupun diizinkan take home aja nggak apa-apa, nanti kirim ke email saya. Tolong catat nomor email saya, nama email saya, mayormukidi@gmail.com, kecil semua, tidak ada spasi. Saya ulangi, mayormukidi@gmail.com. Kemudian batasan waktu untuk ujian, saya tunggu nanti sore 16.00 sudah dikirim ke email saya. Sudah siap para mahasiswa sekalian untuk belajar? Alhamdulillah siap Pak. Baik, baik. Saya akan menyampaikan beberapa hal kaitannya dengan wawasan kebangsaan. Yang pertama, kita sebagai warga negara Indonesia mempunyai tanggung jawab. Tanggung jawab kepada negara. Kita mempunyai kewajiban untuk bela negara. Kaitannya dengan perjalanan pemerintahan Republik Indonesia yang berawal mulai 17 Agustus 1945 dengan landasan berpikir Sumpah Pemuda, kita satu nusa, satu bangsa, satu bahasa, satu tanah air Indonesia. Cita-cita kemerdekaan yang sudah ditetapkan pada pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 pada alinea keempat disampaikan bahwa yang pertama melindungi segenap bangsa dan tumpah darah Indonesia, mencerdaskan kehidupan bangsa, kemudian tata tertib serta ikut perdamaian di tengah-tengah dunia. Untuk itu, permasalahan yang kita hadapi adalah banyak hal. Membangun bangsa ini tidak mudah. Membangun manusia Indonesia seutuhnya itu tidak mudah. Kaitannya dengan bagaimana menyiapkan sumber daya manusia, anak-anak terbaik Indonesia untuk bisa melanjutkan
pembangunan, di mana tali estafet kepemimpinan bangsa ini otomatis akan jatuh pada generasi muda. Generasi muda yang saya maksud salah satunya adalah mahasiswa, para mahasiswa sekalian. Untuk itu, banyak hal yang menjadi catatan penting dan harus dilakukan, bahkan harus kita pelajari, harus kita belajar, harus kita praktek untuk bisa menyikapi hal ini. Apa itu menjadi tanggung jawab kita tentang stabilitas nasional? Sistem pertahanan kita adalah semesta. Bukan hanya TNI dan Polri saja yang mempunyai tanggung jawab tentang keutuhan NKRI. Namun seluruh masyarakat Indonesia, seluruh komponen bangsa mempunyai tanggung jawab. Hal itu sudah dijelaskan pada pasal 27 ayat 3 Undang-Undang Dasar 45 tentang bela negara. Kemudian lanjut dijabarkan dalam pasal 30 Undang-Undang Dasar 45 bahwa seluruh warga negara wajib ya mempunyai kewajiban untuk bela negara. Dan selanjutnya ayat sampai ayat 5. Apa sih yang menjadi tanggung jawab bangsa ini dalam kehidupan berbangsa dan bernegara? Tanggung jawab secara pemerintahan, hubungan nasional dan internasional, bidang ideologi. Silakan catat bidang ideologi. Kemudian bidang politik. Kemudian bidang ekonomi. Kemudian bidang sosial dan budaya. Pertahanan keamanan, bahkan ada permasalahan yang urgent yaitu teknologi. Kaitannya dengan teknologi itu bisa membuat kita semua, bangsa Indonesia, siapapun, kalau mau bagus ya lebih bagus. Kalau mau hancur, cepat sekali hancur. Inilah peradaban yang sudah diatur Undang-Undang ITE, Undang-Undang nomor 11 tahun 2008 yang sudah disempurnakan pada Undang-Undang tahun 2016 tentang ITE. Ini sangat terkait para mahasiswa. Hal yang kita lihat pada permasalahan kehidupan berbangsa dan bernegara, yang pertama bidang ideologi. Ideologi yang kita maksud pertama adalah ideologi Pancasila. Pancasila adalah suatu konsensus yang besar. Pancasila adalah suatu kesepakatan yang tidak bisa dirubah, apalagi diganti. Bahkan saya katakan, jangan pernah berpikir untuk mengganti Pancasila dengan ideologi lain. Jangan kutak-kutik lagi. Karena kalau nilai-nilai pada sila-sila Pancasila, sila pertama sampai dengan sila kelima, jika kelima atau salah satu dari sila tersebut dirubah, maka bangsa Indonesia akan berubah. Suatu contoh, ketuhanan yang Maha Esa, jika dirubah dengan kita tidak bertuhan, otomatis bangsa ini akan berubah, negara ini akan berubah, kehidupan masyarakat ini akan berubah. Untuk itu, banyak hal yang menjadi permasalahan yang bergulir, termasuk rancangan undang-undang HIP dan segala macam, haluan ideologi Pancasila. Supaya disikapi dengan arif dan bijaksana, kembalilah kepada pembukaan Undang-Undang Dasar 45. Bahwa negara merdeka, negara Indonesia merdeka yang berdasarkan Pancasila.
Pancasila yang benar adalah Pancasila yang terbaca, yang sudah ditentukan pada pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 ayat 4. Ulangi alinea keempat. Itu bidang ideologi menyangkut hal tentang ideologi Pancasila. Pancasila sebagai dasar negara. Tinjauan hukum Pancasila adalah sebagai sumber segala sumber hukum Indonesia. Sumber dari segala sumber hukum bangsa ini adalah Pancasila. Kemudian Undang-Undang Dasar 1945 sebagai sumber tertib hukum bangsa ini yang mengatur dan menjelaskan hal-hal yang harus dilaksanakan oleh pemerintah. Kemudian adanya kekuatan ketetapan MPR untuk membawa jalannya pemerintahan secara sah ditentukan dalam tahap MPR, dan pemerintah melalui lembaga-lembaga negara, kementerian-kementerian yang ada dalam kehidupan pemerintahan. Ya, memang itu aja dulu. Diatur pada Undang-Undang Dasar 45, kemudian diatur pada turunan pelaksanaan kehidupan adalah Undang-Undang Dasar, Undang-Undang, Peraturan Perundang-undangan, dan untuk provinsi, kabupaten, dan kota itu diatur melalui Perda. Hal ini menjadi permasalahan yang krusial yang harus dilakukan oleh bangsa kita, karena hidupnya politik negara itu berdasarkan aturan, berdasarkan undang-undang. Banyak permasalahan yang kita lihat, banyak budaya kita yang harus kita tahu. Hal ini menjadi permasalahan pokok khususnya para mahasiswa. Semua itu akan bisa tercapai, semua itu akan bisa didapatkan, termasuk tujuan kehidupan bangsa ini. Kita merujuk kepada tugas dan tanggung jawab mahasiswa. Saya sampaikan bahwa yang pertama harus disiplin. Jika kita luntur dalam disiplin, semua yang sudah ditentukan, semua yang sudah diacarakan, kemungkinan besar tidak akan tercapai. Ini yang menjadi masalah pokok dalam kehidupan kita sehari-hari, para mahasiswa sekalian, sehingga ada hal-hal yang harus kita pegang, bahwa kita juga harus mempunyai budaya malu. Jika kita berpegang teguh pada adat istiadat hukum yang berlaku pada masyarakat kita, mulai masyarakat terdahulu sampai sekarang, salah satunya yang harus kita pegang adalah budaya malu. Dua hal antara disiplin dan malu yang saya sampaikan. Untuk itu mari kita orientasi pada melihat diri kita sendiri, bagaimana kita sekarang, bagaimana kita dulu, bagaimana ke depan. Hal ini kaitannya dengan Pancasila sebagai dasar negara dan sumber daya manusia termasuk mahasiswa itu harus mempunyai kesiapan untuk bisa melaju dan menerima kekuatan agar dapat menjalankan kehidupan bermasyarakat bernegara bangsa kita yang akan datang. Etos kerja ini sangat terkait dengan Pancasila. Pancasila dengan nilai ketuhanan yang Maha Esa terkait dengan etos kerja. Bekerja adalah ibadah. Benarkan Pancasila pada sila pertama mengatakan
nilai-nilai ibadah di situ benar, karena di situ menunjukkan bahwa sila pertama adalah sila ketuhanan yang Maha Esa. Untuk itu, ke depan para mahasiswa, setelah saya uraikan tanggung jawab para mahasiswa ke depan, kita menuju dunia nyata, kita menuju dunia praktis, kita menuju dunia-dunia yang memang harus dilakukan untuk bisa mencukupi kehidupan, untuk bisa mendapatkan suatu hal yang menjanjikan di masa depan para mahasiswa sekalian. Maka kaitannya Pancasila dengan etos kerja, pada suatu saat mahasiswa nanti setelah lulus jadi sarjana, tentunya harus mandiri, dan katakanlah kemandirian dalam bekerja itu adalah suatu bentuk yang ibadah. Agama apapun, siapapun yang mempunyai keyakinan apapun, jika kita lepas bahwa kerja itu bukan ibadah, itu akan menjadi sia-sia. Bekerja ibadah, bekerja adalah ibadah, bekerja dengan serius atau khusus penuh pengabdian. Dalam bahasa Muslim, Roman dan Rohim, diizinkan dalam kesejahteraan dunia dan diizinkan dalam kenikmatan akhirat. Dalam rangka menciptakan hubungan ilahiyah kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa, dan hubungan insaniyah kepada sesama. Jadi kita harus mampu memberikan suatu bentuk diri kita sebagai pelayan dan customer, ya, itu menjadi baik. Hubungan peradaban ini tidak lain adalah hubungan ibadah. Perkembangan situasi yang saya akan sampaikan untuk para mahasiswa, kaitannya mahasiswa mempunyai tanggung jawab dalam hidup berbangsa dan bernegara ini. Adanya perubahan. Jadi yang perlu disikapi para mahasiswa adalah perubahan. Yang dulu-dululah, tapi ke depan pasti akan berubah. Di mana perubahan-perubahan ini harus disikapi para mahasiswa sekalian, sehingga pada suatu saat para dengar suara saya? Dengar, Pak. Baik, saya lanjutkan. Satu hal yang menjadi permasalahan kita bersama para mahasiswa sekalian, kepada kaum siapapun, bahwa yang abadi adalah Tuhan. Mari kita lihat perubahan-perubahan apa saja yang terjadi. Silakan Anda lihat perjalanan hidup Anda. Apakah memang Anda juga berubah? Ataukah ya begitu-begitu saja? Tapi yakinkan era teknologi dalam globalisasi ini akan merubah situasi, akan merubah hasil, akan merubah suatu permasalahan. Untuk itu, sikapilah perubahan-perubahan, silakan Anda berpikir secara internasional, secara barat, ya, secara teknologi, secara dan sebagainya. Tetapi yang kami harapkan adalah Anda tetap berbudaya Indonesia. Bagi contoh seperti ini, dalam ketuhanan yang Maha Esa disampaikan bahwa kita harus meyakini agama. Pasal 29 Undang-Undang Dasar 1945 ayat 1 mengatakan bahwa warga negara Indonesia harus meyakini adanya Tuhan yang Maha Esa, dan dipersilakan untuk meyakini salah satu agama yang harus dipegang sebagai keyakinan hubungan antara manusia dengan Tuhan. Namun demikian,
Bung Karno sudah pernah mengatakan, jadilah kita orang Islam, orang Indonesia ini, tapi nggak usahlah jadi seperti persis orang Arab. Boleh jadi kita orang Nasrani atau Kristen, tetapi kita harus tetap berbudaya Indonesia, artinya tidak harus seperti orang Yahudi. Jadilah kita mungkin orang beragama Hindu, tetapi tidaklah harus dan nggak usahlah seperti kita orang India dan selanjutnya. Untuk itu pemutahiran dari cara berpikir kita pada abad-abad yang akan datang, salah satunya adalah ada speed ataupun kecepatan. Nah, era teknologi, era kecepatan. Jadi hal ini akan menjadikan suatu permasalahan besar jika kita tidak mampu menyikapi teknologi. Ya, salah satunya itu. Semua serba cepat. Kecepatan ini salah satu hal yang akan kita dapatkan dalam suatu pengertian nyata di lapangan. Banyak kan orang tidak mau kerja, tetapi kepingin berpenghasilan yang besar. Banyak orang yang kepingin leha-leha enak-enak, nyantai-nyantai, tetapi juga masih kepingin orang hidup enak. Apa yang terjadi? Kejahatan-kejahatan baik melalui media-media yang ada bisa kita lakukan, teknologi, bahkan kejahatan-kejahatan seperti narkotika. Ini menjadi langkah-langkah terobosan buat mereka yang malas. Tidak seimbang antara kecepatan dengan kebutuhan. Tidak seimbang antara kecepatan dengan pengetahuan. Tidak seimbang antara kecepatan dengan kondisi mereka dalam pengetahuan. Nah, dalam ini menjadi masalah besar. Untuk itu saya ingat kembali pada para mahasiswa sekalian, agar kita mampu dalam kecepatan ini, tetapi jangan menabrak aturan ataupun norma-norma yang sudah ditentukan. Ini akan menjadi bencana karena Anda akan terhenti karena permasalahan tersebut. Untuk itu, hal-hal yang lain yang menjadikan suatu permasalahan, di situ ada kenyamanan. Di situ ada gelombang generasi. Di situ ada pilihan. Ya, hidup ada pilihan, kata orang. Kemudian ada ragam gaya hidup. Ada kompetisi harga. Ada pertambahan nilai. Ya, ada pelayanan dalam pelanggan customer. Salah satu para mahasiswa dalam hidup ke depan itu adalah menjadi pedagang, suatu contoh. Menjadi pengusaha, ya entrepreneur. Kemudian teknologi adalah sebagian dari apa yang harus dilakukan mahasiswa. Jaminan mutu yang diharapkan itu menjadi jaminan terhadap pelanggan, customer, konsumen, dan sebagainya. Ini akan sangat sulit. Ada budaya-budaya malu tadi. Rata-rata orang-orang kita, para pengusaha pribumi dan sebagainya, itu tidak mampu menjaga mutu. Tidak mampu menjaga mutu. Ya, sehingga bagaimana membangun etos kerja yang ada, saya pikir untuk mendorong manusia berproses, beraktualisasi, tumbuh menjadi insan kamil, ya, insan yang paripurna, insan yang sempurna, insan yang berhasil, insan yang sukses. Kemudian keberhasilan tidak pernah datang dengan sendirinya, dituntut memiliki etos kerja yang tinggi, kerja keras, penuh semangat untuk mengembangkan potensi diri. Jadi kerja keras, kerja tuntas, dan kerja ikhlas. Hal ini mendorong
pada diri mahasiswa sehingga apa yang harus dikerjakan. Mental harus bagus, perjuangan harus kuat, ibadah juga harus bagus, menghormati orang tua dan sebagainya, banyak hal. Jadi ini jangan dilupakan. Pendidikan Pancasila, kewarganegaraan adalah moral. Di situ moral dan berlaku sistem. Morality in the system. Jadi moralitas yang hidup dalam suatu sistem. Apa itu sistem? Yaitu mulai bangun pagi, yang muslim bangun tidur mengatakan alhamdulillahirabbil alamin, kemudian membersihkan tempat tidur yang dibuat semalaman tidur dengan melipat kain selimutnya, dibersihkan, dirapikan, kemudian turun masuk kamar mandi, melaksanakan kegiatan kamar mandi, mengambil air suci untuk berwudu dan sebagainya, kemudian melaksanakan ibadah. Ini adalah sistem. Jadi sistem itu harus jalan. Jika ada kendala, hal-hal yang mungkin menjadi permasalahan, mungkin salah satunya adalah tugas sistem yang tidak terjalankan. Para mahasiswa sekalian, perjalanan saya sampaikan dalam uraian ini, satu hal yang menjadikan tugas para mahasiswa adalah bahwa para mahasiswa pada suatu saat, mahasiswa dan mahasiswi ini adalah sebagai pemimpin. Apa kemampuan apa yang harus didapatkan mahasiswa sebagai pemimpin? Yang pertama, mahasiswa harus mempunyai kemampuan mendidik. Mendidik siapa? Mendidik diri sendiri dan mendidik orang lain. Mendidik pada lingkungan sendiri dan mendidik pada lingkungan lain. Bagaimana untuk kita bisa mampu untuk mendidik, mengarahkan, mengendalikan, dan mempengaruhi publik? Tidak lain dan tidak bukan, kita harus belajar. Belajar berbagai macam ilmu yang bermanfaat, kemudian mempraktekkan dengan segala macam perjalanan praktik. Di situ akan ada kendala, di situ ada permasalahan, sehingga upaya-upaya akan pecah muncul pada kemampuan berpikir para mahasiswa sekalian, dan pada suatu saat para mahasiswa akan mendapatkan sesuatu hal yang memuaskan para diri mahasiswa, dan yang diharapkan bahwa mahasiswa akan menjadi teladan. Sama, mahasiswa wanita, mahasiswa laki-laki adalah pemimpin. Sehingga kaitannya dengan Pancasila, wawasan kebangsaan dan kehidupan bangsa Indonesia yang akan datang, kita harus benar-benar mau belajar. Kita harus benar-benar mempunyai sesuatu hal yang mampu menerima kenyataan. Kemudian kita juga harus mengerti kenapa itu terjadi dengan hubungan sebab dan akibat. Dan hal yang paling menjadikan pemikiran kita, andai kata terjadi yang paling buruk. Di mana kepemimpinan itu tidak langsung jadi, tidak langsung hebat, tidak langsung. Untuk itu dia belajar dengan terarah, belajar dengan terukur, belajar dengan teratur, dan belajar dengan terkoordinir. Sikap apa yang harus didapatkan para mahasiswa adalah sikap mental, sikap moral, sikap untuk mau mengabdi, ya, mengabdi kepada bangsa dan negara ini diawali mengabdi kepada orang tua. Mengabdi pada dirimu sendiri untuk tetap konsisten, untuk meraih sukses, ya, dengan melalui sikap
seperangkat sikap yang positif, kondisi mental yang prima, mampu mengembangkan cara berpikir, cara bertuhan, cara bergaul, ya, secara seimbang dan berperilaku pada etika. Salah satunya dalam dunia kerja adalah kerja prima dengan etos kerja. Banyak hal yang menjadi permasalahan. Jika Anda melihat literatur pada kapal yang akan digerakkan menuju laut dengan kondisi kapal sebagai benda mati yang sangat besar dan sasaran kita agar bisa digunakan sebagai alat untuk bekerja. Kalau bekerja juga dapat penghasilan, bekerja tidak sendiri berarti penghasilan untuk orang banyak, bisa menghidupi orang banyak punya anak, punya istri, anak-anaknya bisa sekolah karena orang tuanya mampu untuk melaksanakan suatu tugas ekonomi, dan itu nanti akan menjadi suatu hal yang berharga bagi bangsa ini. Ini sangat sulit. Untuk itu literatur yang seperti ini, pada posisi mana Anda menjadi pemimpin jika melihat kapal seperti ini? Sangat susah. Untuk itu dalam sistem Pancasila itu ada gotong royong, ada kekeluargaan, ada kerjasama, ada saling menghormati, ada saling menjunjung tinggi sikap yang baik, ya, saling menghargai dan sebagainya. Perkembangan sekarang kita lihat bersama dengan era teknologi yang berkembang, yang melaju hidup pada lingkungan kita. Kita kadang-kadang sering lupa bahwa kehidupan dalam etika itu tidak sepenuhnya terjalankan. Ya, jadi saya hanya memberikan kekuatan pada para mahasiswa. Anda harus berpikir dan sikap berpositif dan menjaga, memupuk untuk mendapatkan suatu kehidupan mental yang bagus. Belajar terus-menerus, praktek terus-menerus, mengkaji terus-menerus, dan selalu bertanya terus-menerus. Hal ini akan menjadikan suatu modal besar bagi mahasiswa agar terhindar, ya, terhindar dari suatu permasalahan yang gagal. Ya, katakanlah hidup ini jangan gagal. Jadi belajar tidak pernah selesai. Belajar apa yang tidak pernah selesai? Belajar hidup. Belajar sebagai manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Untuk itu, profil yang akan saya sampaikan, para mahasiswa sebagai warga negara Indonesia harus memiliki keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Harus memiliki kepribadian yang mantap. Harus memiliki kematangan emosional. Harus menguasai dasar-dasar ilmu pengetahuan dan teknologi yang memadai. Memiliki visi tentang etika perilaku manusia, baik sebagai individu maupun sebagai anggota masyarakat. Mampu memberikan pelayanan yang prima. Pelayanan ini bukan Anda sebagai pengusaha, tapi pelayanan pada dirimu, pelayanan terhadap waktu, penggunaan waktu, pelayanan terhadap orang lain yang bersifat dalam kehidupan. Ini Anda harus mampu. Mental Anda harus bagus, mampu menahan emosional, mampu menghormati, mampu mengalihkan ke hal-hal yang positif. Kemudian harus menguasai minimal untuk menunjang pasar bebas 1, 2, 3 bahasa. Tidak-tidaknya bahasa kita dan bahasa Inggris dengan bahasa asing lainnya. Ini akan sangat mendorong Anda jangan enak-enak, Anda jangan leha-leha, Anda jangan nganggur-nganggur. Semua fasilitas sudah tergelar dalam teknologi. Silakan Anda belajar mandiri, mengingat waktu, biaya, dan sebagainya.
Khususnya bahasa, ini saya juga mendapatkan suatu penekanan. Anda harus belajar lebih baik. Jika kehidupan bebas, jika kehidupan yang akan datang, yang menjadi permasalahan kendala bagi kita dalam kehidupan berekonomi, ini akan menjadi sangat penting jika Anda mempunyai kemampuan berbahasa. Pasar bebas, World Trade Organization, perdagangan dunia mengatakan bahwa suatu saat akan terjadi pasar bebas. Bagaimana komunikasi yang terjadi jika kita tidak mampu untuk melaksanakan suatu kegiatan dengan komunikasi yang baik terhadap pihak lain. Ini menjadi hal-hal yang penting, menjadi hal-hal yang urgen. Untuk itu sikapi bahwa belajar yang kita maksudkan adalah belajar secara kontinu, belajar tanpa mengenal lelah, belajar dengan penuh ketekunan dan mampu praktek ya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Saya akan lanjutkan banyak hal yang menjadi permasalahan. Secara garis besar, silakan para mahasiswa mulai sekarang biasakan yang benar, jangan membenarkan yang biasa. Itu ada istilah klasik yang sudah kita sering dengar. Jadi mengatakan selama ini begini-begini juga bisa. Tidak. Dulu, sekarang pasti harus berubah. Ini jadi banyak hal yang menjadikan permasalahan kecil. Coba kita biasakan yang benar. Jangan selalu membenarkan yang biasa. Karena perubahan-perubahan ini terjadi, gesekan-gesekan pada perpetuaran hidup lingkungan setiap detik itu berubah. Cara pandang kita sebagai bangsa Indonesia tentang diri bangsa Indonesia kita sendiri. Ini coba para mahasiswa mulai berpikir, kita berbicara Indonesia. Indonesia sangat luas. Indonesia terdiri dari banyak perbedaan, kemajemukan, dan lain sebagainya. Dan hidup dalam beribu pulau dan hidup dalam di tengah-tengah ribuan adat istiadat. Pada awal pembicaraan dalam belajar ini saya sampaikan bahwa bangsa Indonesia merdeka berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45 yang isinya adalah bagaimana cara pandang bangsa kita terhadap diri bangsa kita, sikap kita menjadi suatu permasalahan yang harus kita mengerti, harus dijalankan dengan penuh rasa tanggung jawab. Lingkungan Indonesia disadari dari segala segi dalam bentuk falsafah, cita-cita, tujuan nasional, atas ideologi serta kemungkinan penyesuaian di dunia yang dinamis, yang terbentuk karena kesadaran diri serta tempaan sejarah yang mengandung nilai-nilai pengorbanan, nilai yang mengedepankan kepentingan bersama, berjuang untuk mewujudkan cita-cita bersama, kekeluargaan tanpa mengorbankan eksternal, kultur, dan kepentingan bangsa. Sehingga sikap mental yang tadi sampaikan, sikap kerja keras, sikap disiplin yang saya tekankan tadi, ini akan menunjang bagaimana pada suatu saat para mahasiswa bukan hanya menjadi kepala keluarga, ibu rumah tangga, tapi pada suatu saat pemerintahan dalam hubungan kehidupan yang menyangkut kehidupan menurut undang-undang, para mahasiswa harus mampu melaksanakan tugas sebagai orang-orang, sebagai warga negara terbaik untuk bisa mampu mempertahankan kedaulatan negara ini.
Saya sampaikan bahwa Indonesia adalah merupakan sebuah negara yang besar, merupakan negara kepulauan, bahkan negara kepulauan terbesar di dunia. 17.504 jumlah pulau, 1.025 tapak adat dan budaya. Jadi perbedaan-perbedaan ini tersebar di antara dua benua dan dua samudra besar, baik benua Asia dan Australia, kemudian Samudra Pasifik dan Samudra India. Inilah letak bangsa, letak negara yang besar. Untuk itu diperlukan cara pandang atau wawasan yang berorientasi kepada wawasan yang nasional, wawasan yang berbangsa dan bernegara. Awal dari penyampaian saya bahwa berdirinya bangsa ini tidak terlepas dari wawasan kebangsaan yang dicetuskan oleh seluruh pemuda Indonesia dalam suatu tekad pada tahun 1928 yang dikenal dengan Sumpah Pemuda. Silakan para mahasiswa berpikir bahwa benarkah kita harus perkuat dalam satu kesatuan dan persatuan dalam berbangsa, berbahasa, dan bertanah air, bahwa kita adalah Indonesia. Jika hal ini menjadi suatu permasalahan, kehidupan berbangsa mulai kita mengusir penjajah dengan segala macam pengorbanan sampai menuju suatu pada pintu gerbang kemerdekaan dan diproklamasikan pada 17 Agustus 1945 menjadi negara yang merdeka, yang sah, berdaulat bagi negara yang tidak bisa diganggu kedaulatan oleh negara lain. Untuk itu, estafet kesinambungan bangsa ini, saya sampaikan pada para mahasiswa bahwa mahasiswa harus mempunyai kesiapan yang baik. Ya, baik kesiapan pada keilmuan, kesiapan mental, kesiapan hidup dalam kancah internasional, mengingat bahwa negara ini adalah negara yang hidup dalam ketertiban dunia. Banyak hal yang menjadi permasalahan, saya hanya menyampaikan pada sikap kebersamaan kita, sikap untuk kepentingan bangsa bukan untuk kepentingan sendiri, dan mengatakan bahwa Indonesia tetap berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Baik para mahasiswa, beberapa hal saya sampaikan, mungkin ada yang harus ditanyakan. Ada yang perlu ditanyakan? Silakan, kalau mau ada yang ditanyakan, please sampaikan nama. Teman-teman boleh langsung bertanya ke Ya, silakan Pak Robi, saya kasih kesempatan untuk sesi tanya jawab. Iya. Saya akan tulis, dan ini adalah tambah penambahan nilai ya dari mahasiswa. Saya harapkan mahasiswa aktif, habiskan waktu agar kita mendapatkan suatu hal yang terbaik ya dalam belajar ini. Saya persilakan untuk sesi pertama, silakan diatur Bang Robi.